game untuk Blacklist. Welcome to back to channel YouTube Indra Mulina. Kita saksikan di final match keempat Echo dengan Blacklist. 3 orang penting dari tim Echo. Pertama, gimana FTP caranya Bennett Hilda dan Boeing. Brunox di follow up dengan global presence dari seorang Xavier. Oke. Nah, itu win Juara condition dari tim Echo. Mobile Tapi dari Legends tim Blacklist International, M4 siapa pemenang mereka gimana terakhir? caranya sekarang bermain dengan pick over dan Pak Polo mau kemana? Dan itu jawabannya sebenarnya, Ranger Mas. Itu dia jawabannya sebenarnya. Karena buat sekarang ya kan, ini dia jawaban dari Pak Polo. Ada Pak Polo konten. Halo. 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 Aku di atas sini loh, kanan loh kak. Gak kedengeran Ranger Mas, gak kedengeran. Gak kedengeran. Halo. Ya Ya, udahlah kalau juga. gitu lah, aku dikasih angin guys. Oke deh, karena ke Pak Polo ke toilet, mari kita menuju ke arah Land of the one last hope untuk Blacklist International. Oke. Mampukah diamankan atau bahkan Echo Laut akan terdengar keras di Jakarta, Indonesia. Dan jangan lupa stiker Eko satunya yang Kurang dia. itu, Be. Nah, Ada mana gue? ya begitulah untuk selera dari Ranger Mas. Tapi buat sekarang, kalau kita melihat dari jawaban Ranger Mas, gimana caranya Sanji memanfaatkan 100% global presence-nya? Salah satu jawabannya adalah Sunford-nya ini sendiri. Karena kita tahu combo dari grab dan juga combo dengan menggunakan Downing Line itu sangat mengerikan sekali. Dan ditambah dengan Mystic Field ini mobilisasi terlalu banyak dari sebelah kanan sebenarnya. Alright, kalau begitu kita bakal lihat di mana immobilize dari tim Echo yang harusnya ini benar-benar bisa selamat untuk Xavier. Kenapa aku bisa bilang selamat untuk Xavier? Mereka dari Echo punya 3 frontliner. Benar-benar dihabek-habek. Dari sepanjang ada Blacklist butuh waktu yang banyak untuk numbangin frontliner Echo. Cuma ada Edward yang bisa punya celah besar untuk menutup pergerakan dari seorang Sanji. Ya, untuk sekarang setidaknya ada yang mengincar ke arah backline. Karena mau bagaimanapun Sanji nanti mungkin akan terpicu daripada flickernya. Kecuali first item untuk Sanji adalah Winter Truncheon. Itu akan beda ceritanya. Jadi setidaknya akan ada escape ability yang bisa dimaksimalkan. Namun untuk sekarang Yawi mau tidak mau hanya menjadi bulan-bulanan dari alarm time bomb-nya Oh My Venus. Karena kita bisa melihat pemilihan dari emblem dan juga item nanti akan menuju kepada damage daripada Oh My Venus. Dia akan memaksimalkan bagaimana Impure Rage dengan ledakan damage yang berlipat ganda dan juga stack-nya yang selalu meningkat dari waktu ke waktu. Dan nanti akan kita lihat juga seberapa lama Oh My Venus akan melakukan babysit terhadap Allhead. Oke, ini akan ada satu buah teori dari Hamzah Firdaus yang akan coba aku bacakan setelah game ini. Karena ini menentukan sekali dengan teori konspirasi yang dimiliki. Tapi retribution dari tim Echo kali ini berhasil diamankan tanpa adanya kontes sama sekali. Wise, jangankan melakukan kontes Profesor KB, mendekat pun aku tak sanggup. Bahkan retribution yang digagalkan, Sunford berperangkap, timbun begitu saja, outplay yang dilakukan oleh seorang Sunford atas Wise. Berhasil mendapatkan poin yang cukup mahal, digoceng dengan ada split dan bahkan Yawi benar-benar free hit untuk membuat Haji. Oke, coba lihat di depan sana. Terus Sunfordnya memutar ke arah mana lagi. Digocek terus bahkan Yipce yang menghilang. Dan Sunford masih bisa selamat. Masih bisa pulang. Ditembak oleh Downing Line. Untungnya masih ada time journey. Global present from Sanji. Yawi. Tiba-tiba membuat seorang sekeratul maut. Yawi berhasil melakukan sedikit cancellation yang tandanya akan ada plating gold yang akan didapatkan oleh seorang Bapak Benikit yang terhormat. Wah, ini berlipat ganda sih keuntungannya. Tapi dia masih belum mau pulang. Dia nggak pulang. Dia nggak pulang. Recall lagi. Dan dia akhirnya baru recall. bisa recall ketika platingan di area top yang tersisa seperempat. Wah, ini bakal benar-benar jadi kerugian awal bagi Blacklist International. Mereka kehilangan Wise, mereka kehilangan satu sosok mid laner yang penting, Haji. Dan untuk Sanji, dia mendapatkan 2 poin kill di awal. Yang tadi praduga kita bahwa Yip ini bisa melakukan takedown solo kill terhadap Xavier ternyata dipatahkan di early game dengan Sunford yang ternyata memporak-porandakan area jungle dari Blacklist International. Sumpah Sunford sendirian di area tersebut. Untungnya bagaimana komunikasi dia dengan Sanji itu bagus banget loh. Sanji menjadi eksekutornya, namun yang di depan ya ini Sunfordnya loh. Bagus banget permainannya tadi. Oke, Kaltisi is coming up. Informasi telah diberikan. Oh My Venus, sang burung kecil. Bakal coba ditangkap, tapi Kaltisi termakan oleh seorang Wise. Coba diselamatkan dengan spray yang diberikan, tapi damage tidak terlalu cukup. Langsung ada kepokan maut. Dan pakai global process from Sanji. Lagi-lagi tapi Sunford is coming. Terasa mundur ke arah belakang. Tidak mau untuk memberikan sedikit 1 poin kill terhadap seorang Blacklist.
melakukan satu buah baiting. Kenapa baiting? Biar Kaltisinya free untuk mendapatkan turtle. Enggak masalahnya di sini iya. Sanford jadi musafir Pak, jauh banget loh dari bawah. Bisa-bisanya sekarang dia ikut tim fight di area atas dan sekarang turtle-nya udah mereka setup lagi. Oke. Bakal jadi free turtle dan ditambah dengan Haji yang ternyata terjebak di tengah-tengah team fight dan Oheb yang di take down solo kill dari Yawi. Solo kill from Yawi, tapi ini masalah yang sangat besar untuk Blacklist International. Wait, Ada wait, wait. top lane, oh my god. Ditembak. Lagi-lagi Global Presence Sanji. Dia bermain seorang Xavier dengan penggaris. Wah, jujur ya, tadinya aku mengira ini Digi bakal menjadi ancaman bagi Eko. Karena kita tahu Digi damage powerful banget poking damage di awal game. Peta apa? Wah, itu berbahaya pokoknya lah. Meta yang benar-benar tidak bisa dihalau karena ini mau bagaimanapun Magic kuat banget. Dan kalau kita ngomongin soal bagaimana skenario dari Eko, karena tidak ada healer dari Blacklist, nggak ada Estes, nggak ada yang bisa menambah darah, dipok sama Sanji dari jauh, ditembak dengan Downing Light, siapa yang bisa merecover darahnya? Tidak ada dari Blacklist International. Profesor kami, mohon maaf sebelumnya Profesor. Apa itu? Ini ada sedikit perbandingan dari teori Profesor. Oke. Xavier hero late game. Yap. Apa-apaan punya item sebanyak ini di early 3.500 gold apalagi Bener dengan nggak? 2 poin kill. Itu dibalik teori lo kan, berbanding Ya, terbalik. berbanding terbalik. Makanya tadi aku bilang, Haji yang awalnya aku kira bisa mensolo kill ke arah Sanji, sekarang dibalikin skenarionya. Ayo lo, mau gimana? Mau build up ke arah late game? Harus main teritorial, harus main berlima. Kalau main berlima, ini Wah. bisa poke damage dari manapun. Oke, ketangkap langsung di instant pick off, tapi nampaknya masih belum cukup. Dari BNK sih, masih terlalu dekat pergerakan dari Kaltisi, Wah, masih wah, mau Sanji, lebih. Terperangkap dan sounding like berhasil ditembak begitu saja. Mencoba sedikit memberikan damage dan bahkan Kaltisi masih mau lebih. Di sisi sebaliknya Sanji lah yang menjadi eksekutor 3 poin kill dari top lane. Edward mencoba untuk bertahan. Alex coba ada blow untuk pulang ke rumah dan flicker from Medikete masih berhasil diseduh oleh seorang Edward dengan ada satu buah Alex coba dan juga Ivor. Hampir aja walaupun tadi udah mengorbankan satu flicker tapi Medikete masih gagal, namun sekarang di bagian bawah coba lihat. Ohebnya Fitrix yang berjuang. Akankah dia berhasil pergi walaupun udah ada Digi di situ untuk bisa memberikan backup? Yawi! Masih dikejar sedikit lagi dan Yawi datang mencoba untuk bisa mendapatkan, tapi Oheb berhasil membalikkan keadaan dan Yawinya menghilang. Sanford berusaha untuk kabur. Aku ingin pergi, aku ingin pulang, tapi ditelan, dibakar, hilang. Hampir saja dia selamat tapi double kill. Tapi lihat distraction yang dilakukan oleh para pemain dari Eko membuat tim dari Blacklist International kehilangan lagi turtle yang dia miliki. Dan langsung para pemain dari tim Eko mencoba untuk mendapatkan objektif semaksimal mungkin yang dia bisa miliki dengan adanya perfect turtle di bawah menit ke-8 dan oh my goodness hampir saja bisa ditumbangkan. Langsung Downing Light Israel mencoba ditutup begitu saja. Shutdown kali ini belum didapatkan terhadap seorang Sanji. Sedangkan Yawi masih mau lebih dan ternyata ini Yawi! selendang dari seorang Yawi menutup pergerakan atas seorang Edward. Digebuk punggungnya tadi. Benar-benar dihilangkan kesempatan untuk pulang. Coba lihat Yawi ingin mengganggu lagi siapapun yang ingin recall. Gue begal dulu. Jujur, ini kalau tim fight terus-terusan yang rugi Blacklist. Yes. Lihat dari levelnya Kaltisi zone out semua buff yang dimiliki oleh satu sosok jungler Wise. Dan melihat turtle yang benar-benar diamankan 3 kali perfect turtle. Ditambah dengan banyaknya poin kill yang diamankan. Objektif juga yang sangat terancam sekali di area mid lane. Membuat Echo makin lebih berjaya seperti di area early game. Dan buat sekarang sudah selesai untuk itemnya. Enchanted Talisman bakal menuju ke arah Landing Ranchen. Ditambah Sunforce sudah selesai dengan Alternate Shield. Jadi untuk sekarang Haji, oh my Venus tidak akan maksimal damage-nya. Profesor KB, Yawi ini di pandangan Blacklist ini seperti sawi di mie goreng. Weh, keberadaannya mengganggu dan merubah cita rasa. Bener, ini benar-benar mengganggu sekali dan merubah cita rasa permainan Blacklist yang bermain front to back, team fight. Lihat, mereka jadi pecah belah, Iya. mereka bisa di split push, mereka bisa di pick over. Benar-benar seperti sawi di dalam mie goreng. Ya. Yawi untuk Blacklist International. Mau bagaimanapun dengan last pick dari Xavier itu jawaban banget. Dan buat sekarang Sunforce flicker lagi dan lagi selalu menghindari satu dan atas welcome to my channel. Dan untuk sekarang Blacklist kehilangan central mid turret. Ini yang Jadi, bahaya. Ini yang bahaya. Kenapa aku bilang bahaya? Ini adalah pembuka untuk gerbang neraka Purple dan Orange buff. Satu. Kedua, ketika dominasi dilakukan Eko, mereka kehilangan Purple buff untuk Wise. Tidak punya sustainability untuk farming di dalam jungle-jungle yang dia miliki. Dan mungkin dia akan menjadi berbahaya ketika Edward tertinggal jauh dari segi levelnya. Item dari goldnya dengan 4.000 gold.
Edward tidak bisa menahan damage yang diberikan dari seorang Yawi dengan mungkin stack lagi sekarang udah banyak Profesor. Iya, Asisnya dan berapa? Dan ini kalau kita melihat dari asis mungkin 4, tapi kalau misalkan buat sekarang lihat Lunox dan juga meltdown banget ya. itu cepet banget. Bayangkan 5% dari Darah Lord dijadikan damage. Makanya jangan heran kalau misalkan ini meltdown untuk Lordnya terlalu cepat. Edward hanya menjalankan macro play-nya saja. Karena kalau ketemu sama Sanford mau gak mau dia harus mundur secepat mungkin. Dan Alex Tofano flow-nya juga masih belum berasa. Ketika mau di defense di arah top lane, lihat langsung ada Yawi memunculkan lagi parasnya yang seram dan membuat Blacklist Internasional ini terkejut, terheran-heran dan deg-degan. Apakah ini pertanda cinta atau ternyata aku kurang tidur? Benar. Downing Light. Oke, ini dia teman-teman, Lordnya mungkin masih cukup lembut, tapi setidaknya ini akan menjadi daya dobrak tambahan. Sanji akankah berhasil selamat daerah tersebut dan masih bisa. Mereka masih set up Yawi-nya, Parpebab dihilangkan lagi di area tengah, Inetarnya konstelasi dikeluarkan. Coba lihat ada apa itu barusan. What? Dua Darkening membuat Oh My Venus seperempat darah dan langsung menggunakan flickernya, Profesor. Itu Lightning Truncheon-nya, damage keduanya. Makanya mungkin kaget ketika Oh My Venus ternyata langsung merespon dengan flicker. Kalau nggak flicker, sudah bisa dipastikan bahwa akan berubah menjadi telur atau setidaknya membuka ultimate untuk Oh My Venus. Buat sekarang kita melihat item Divine Glaive sudah ada di tangan dari Diki. Tapi ini tidak menjadi jawaban karena mau bagaimanapun Yawi dia punya heal up di rumput. Dia punya satu item Radiant Armor, itu udah jawaban banget untuk magical damage. Oh my god, Oheba akan harus menggunakan satu buah flickernya ke arah belakang. KTZ menangkap seorang One dan bakal coba di-instant pick monster BDTC. Di depan sana Sanford memberikan sendiri strike shot. Satu poin kill berhasil diamankan dan KTZ tidak mau tinggal diam. Digetok hajinya, hilang di instant pick off dan bakal terkecoh oleh seorang Sanford dan ini bencana untuk Blacklist Internasional. Dan Oheb hampir aja dihilangkan tepat di depan area defensifnya sendiri. Tapi pemain Echo ingin mendapatkan satu bestar Jeremy, tapi masih gagal. Wave minion habis. Hanya saja mereka sudah menguasai 90% dari map yang ada untuk kali ini. Tukang somai kejabur God. Oh my god, ini benar-benar dominasi yang tidak ada hentinya dan Sanji bakal dikejar namun tidak ada target dari Alecto Final Blow sehingga tidak ada dash yang berkali-kali lipat digunakan oleh Edward. Dan kalau misalkan kita buat sekarang, keuntungan 5.000 Divine Glaive bahkan di tangan Sanji. Ranger Mas, sesakit apa ini kira-kira? Kalau menurut aku ya, kita bakal melihat skenario untuk Athena Shield. Tapi masalahnya Athena Shield aja, Edward doang yang punya. Downing Light-nya Sanji ini, rasa sakitnya ketika kamu udah mulai mencoba membuka hati, percaya sama orang, tapi orang yang kamu percaya itu menyakiti kamu seperti yang sebelumnya. Dan kamu akan trauma sampai ke depannya untuk tidak jatuh cinta lagi. Amin. Waduh, capek ya. Masalahnya kita juga nih Pak ya, kita nih ya, kadang kita udah ngelakuin sebuah hal tuh kita tahu resikonya apa. Contoh, di saat kita kangen, di saat kita rindu, kita lihat foto-foto yang lama, kita lihat chat-chat yang lama, berusaha untuk bisa menghibur diri sendiri dan juga melepas rindu. Tapi ujung-ujungnya apa? Malah makin rindu. Waduh, emang dalam ya kalau bahasan seperti ini. Karena jujur, mau bagaimanapun usaha, yang penting jangan lupa untuk dibarengi dengan berdoa. Hai Edward, where are you going? Lihat 3 jepitan secara berbeda. 3 lapis dari tim Ego. Ya, itu yang sempat kita bahas bagaimana cara untuk memotong pergerakan escape way dari satu sosok hero sampai nanti dia keluar dari battle spell atau satu buah skill yang begitu mahal karena barusan ada Downing Light yang begitu pedih seperti quotes Ranger Mas dan juga Pak Pulung. Saya bagian motivasinya biar kalian gak sedih-sedih banget. Oke, dan ini bakal coba dioleh dan makan White. Hampir saja di take down. Masih coba dipaksakan. Tidak ada time journey untuk T5. Base pun juga ada depan. Para pemain dari tim Eko Lantai Kompro bakal coba untuk masuk ke base dari tim Blacklist Internasional. Tapi bukan hanya itu aja. Mereka mencoba untuk sedikit menunggu Super Minion bergerak di arah bottom lane. Karena Sanford lagi-lagi akan menjadi sedikit muka yang bisa memporak-porandakan para pemain dari tim Blacklist Internasional. Masih ada kesempatan seperti untuk Blacklist, tapi setidaknya untuk kali ini mereka dari Eko akan berusaha untuk sekali lagi. Kita lihat seperti apa nanti setup yang akan diciptakan oleh Eko ataupun pertahanan yang diciptakan oleh Blacklist. Oke, mundur ke arah belakang memaksa Yawi dengan immortality-nya pecah. Terus ke arah seorang Sanji, mundur ke arah belakang jangan sampai terbenting. Ini berbahaya.
Blacklist International. Mereka bisa termakan dengan adanya 8 goal difference 50. Oke, di area purple buff ada fake yang terjadi. Missile expand ditembak di biru nggak kena, tapi dodging lainnya kena 3 orang dan impactnya. Coba lihat. Wow. Wah, itu benar-benar menyakitkan sekali tentunya, apalagi dengan efek dari Lightning Truncheon dan juga Divine Glaive yang tadi sempat kita bahas. Ini Oheb mau gak mau minimal bikin satu aja sih Silent Drop biar dia gak bisa langsung di-instant oleh damage dari Sanji. Yang aku takutkan, ini last itemnya adalah Holy Crystal. Karena kalau Holy Crystal sudah bisa dipastikan, full stack Sanji bisa saja one shot terhadap Oheb. Padahal di sini yang one shot kan kalau misalkan tagline dari Filipina Omega harusnya, Ya. bukan Echo. Bukan. Dan bahkan dari seorang Sanji udah punya satu buah defensive item. Escape. Winter Truncheon. Ini lihat sedikit demi sedikit Sanji membuka. Sanji menjadi salah satu center untuk tim Echo. Ketika Orcas yang mencoba untuk menyelam di center, ini rumput mana yang aman untuk kalian selami? Betul sekali, dan untuk sekarang melihat Yawi selalu memakan semua dealing damage daripada Oh My Venus. Jadi tidak akan ada damage yang cukup dari Haji. Haji harus lebih Dua berhati-hati. bar. Langsung hilang 50% darah yang tersisa dari tubuh Yves-nya. Ini benar-benar Sanji adalah orang yang disukai oleh para wanita ketika akhir bulan. Apa itu? Dengan diskon 50% ya. Ya kan? Lihat, darah Haji langsung hilang 50%. Hilang. Hilang. Tidak. Kalau diskon berarti Tapi harganya dulu. juga hilang. Oh, Head 75 bahkan. Bentar, Yawinya ditelan, Yawinya. Akankah sama dan Yawi pasti selamat? Tapi Edward mendengar suara Sanji. Sanji still survive di belakang sana. Hating yang dilakukan oleh para pemain dari tim Echo. Yawi bahkan membuat semua sword skill yang dimiliki dari tim Blacklist International hilang begitu saja. Edward terperangkap. Anai merenai. Dan terus bakal coba dikejar. Edward gak peduli apa pun terjadi. Dan bahkan ditunggangi Wise-nya. Terperangkap. Di depan Tegal sana. terus, bye. Oh my God. Ini bencana untuk Blacklist International. Oke, itu dia mau pergi Sekali. kemana? Hajinya masih selamat. Alarm bom diciptakan, tapi mereka melupakan Lord. Coba Oh. lihat Wise-nya. Wise-nya ada di atas bola menghilang Oh bola. my God. Ini bencana. Tersisa 3 player. Blacklist International. Mereka sedang menunggu minion yang bergerak. Tapi Sanji di depan sana membuat para pemain dari tim Blacklist International kehilangan best turret-nya. Winter Truncheon bertemu dengan Immortality. Dan bahkan Edward berangkat. Satu-satunya high ground defensif. Dan hilang begitu saja. Immortality bersama dengan damage yang diberikan Edward harus hilang di talang bumi. Gak bisa bertahan. DCC juara baru untuk M-Series. Echo menumpangkan sang juara bertahan Blacklist